Hai semua, welcome to my new vlog. Hai semua, welcome to my new vlog. Welcome to oh iya dong. Hai semua, welcome to my new vlog. Vlog kali ini masih di rumah aja dan aku akan meneruskan apa yang sempat rame. Jadi waktu dulu aku kan pernah ngebikin vlog tentang Sky Castle yang aku ngebahas itu sama temanku yang orang Korea, dan ternyata kalian suka, banyak banget yang nonton. Jadi aku mikir kenapa nggak bikin review yang mirip-mirip semacam itu. Apalagi kan sekarang kita di rumah aja, jadi bisa dibilang aktivitasnya terbatas. Jadi aku mau coba deh kayak gitu, dan kebetulan di rumah aja pun aku sering banget nonton. Jadi lah aku akan mencoba format ini di vlog kali ini, dan kalau kalian suka akan aku lanjutin. Jadi ini aku akan ngebahas satu series yang lagi rame diomongin orang, terus aku akan minta pendapat teman-temanku dan alias para netizen tentang gimana series ini menurut mereka. Di vlog kali ini aku akan bahas Money Heist atau La Casa de Papel. Money Heist adalah Spanish TV series yang tayang di Netflix yang sekarang lagi viral banget. Ceritanya tentang segerombolan kriminal yang dipimpin oleh orang dengan julukan profesor dan memiliki misi untuk membobol suatu tempat. Series ini udah ada 4 season. Season 1 sama 2 mereka membobol Royal Mint of Spain, terus season 3 sama 4 mereka membobol Bank of Spain. Dan kayak season 5 juga akan bahas ini gitu. Nah, gerombolan kriminal ini diceritain nggak saling tahu identitas satu sama lain. Jadi mereka melakukan aksinya ini dengan nama samaran yang diberikan oleh si profesor itu. Meskipun viral banget, tapi Money Heist ini sebetulnya dulu pernah gagal loh. Jadi untuk tahun 2015 pas pertama kali rilis, series ini ditayangin di salah satu stasiun televisi di Spanyol. Waktu episode 1 ratingnya tinggi, baik banget yang nonton. Tapi semakin lama, bahkan sampai episode terakhir itu ratingnya turun terus. Jadi akhirnya kayak kreatornya ngerasa hopeless, terus mikir nggak tau lah, ini mungkin nggak tahu nasib series ini gimana gitu. Cuma suatu hari Netflix ngambil series ini, jadi buat dimasukin ke katalognya mereka, tapi nggak promo sama sekali tentang series ini. Jadi istilahnya kayak, oh ini kayak ada nih dari Spanyol, kita masukin aja lah gitu. Sudah ada nih di katalognya. Entah gimana orang-orang jadi nemuin series ini, dan ternyata pas ditonton mereka suka. Udahlah, jadi semakin lama semakin banyak yang nonton, dan akhirnya si kreatornya tuh kaget karena si Netflix nanya ke mereka untuk bisa nggak sih ini dilanjutin ceritanya. Ini aku dapat dari dokumentari spesialnya Money Heist sesudah season 4 gitu. Akhirnya sudah dibikinlah season 3, 4 dan nextnya kemungkinan season 5. Waktu season 1 sama 2 kan memang awal nggak rame, tapi pas masuk Netflix kan rame. Nah ini efeknya langsung kerasa banget pas season 3. Jadi the moment season 3 tuh dirilis tahun 2019, series ini berhasil memecahkan rekor sebagai series berbahasa asing yang paling banyak ditonton di Netflix selama minggu pertama. Dan kemungkinan season 4 juga memecahkan rekor-rekor lain karena semakin banyak yang nonton. Kayak kalau aku ya di lingkungan teman-teman aku, kayak semakin banyak aja orang yang nonton Money Heist ini. Aku lihat di Instagram mereka suka pada nge-post stories atau komen, bahkan ngisi template-template IG tentang Money Heist. Pokoknya rame banget lah fenomenanya. Nah sebetulnya kenapa sih tiba-tiba bisa hype banget, bisa populer banget? Kenapa sih orang-orang suka nonton La Casa de Papel? Kalau menurut aku dan para netizen, ada teman-temanku, ada 5 alasan kenapa Money Heist bisa jadi terkenal kayak sekarang. Apa aja alasannya? Cekidot. Alasan pertama adalah alur ceritanya. Udah pasti dong kalau ceritanya nggak seru, orang-orang nggak bakal nonton. Nah, Money Heist ini bisa dibilang paket lengkap karena dia ada dramanya, ada romansnya, ada komedinya, ada actionnya, bahkan ada kayak tegangnya gitu. Jadi kita tuh nonton Money Heist itu nggak cuma deg-degan, penasaran kira-kira mereka bisa nggak ya ngebobol banknya. Jadi nggak cuma ngeliat actionnya kayak ada penyanderaan, terus ada gali segala macam, terus nyelam segala macam gitu-gitu, tapi juga dilihatnya si profesor ini kayak ada hal-hal yang kalau dipikir emang bisa ya kayak gini, si profesor tuh menjabarkan jadi kita gini ini segala macam, terus ternyata kayak wow bisa kayak gitu. Pokoknya istilahnya kalau kalian ngerasa kayak tahu deh bakal kayak gimana, kayak tahu deh profesor bakal punya plan kayak gimana, kan sangat besar karena pas kalian nonton tuh kayak oh ternyata dia milih cara lain yang unexpected. Dina dia bilang ceritanya nggak menye-menye Money Heist nih,
menegangkan, seru pokoknya, makanya dia suka nonton. Terus Nana juga mau kayak gitu, dia bilang karena tentang perampokan dan alurnya nggak ketebak untuk tiap episodenya. Terus temanku Dona juga bilang karena seru dan gregetnya dapet banget. Olive juga bilang nih dramanya pas, terus pacing story-nya berhasil keep us on the edge of our seat. Iya bener sih, kayak udah 4 season, tapi kalau aku bilang kadang tuh suka kayak kenapa aja begini alurnya, tapi tuh at least setiap episode selalu bikin penasaran kita tuh. Alasan kedua adalah karakternya, kayak aku udah bilang tadi, karakter di Money Heist ini unik banget karena kita nggak tahu nama asli mereka semua dinamainnya pakai nama kota yang menurut aku tuh justru bikin lebih memorable, kayak Tokyo, Nairobi, Helsinki, Berlin, terus ada lagi Stockholm, segala macam tuh istilahnya nggak bikin penonton tuh kadang kalau misalkan kayak nonton series gitu kan, apalagi yang karakternya banyak ya, ini kan dia segerombolan gitu, karena tuh kita tuh kayak bingung gak sih ini siapa sih tadi namanya gitu, lupa terus gitu. Aku aja ada beberapa series yang biarpun aku nonton sampai tamat karena tuh masih suka lupa nama karakternya. Cuma ini dengan pemilihan nama kota tuh bikin kita kayak jarang banget orang lupa nama karakternya deh gitu. Terus udah gitu setiap karakternya tuh juga kuat gitu loh, maksudnya mereka punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Kayak Tokyo yang emosional, terus Berlin yang pinter banget. Emang sih karakternya tuh kadang bikin emosi sebetulnya. Kayak Tokyo itu kan dia kayak emosional banget, karena tuh suka kayak kenapa sih dia kayak melenceng dari misi gitu segala macam, atau kayak kenapa sih jadi baik banget yang bucin, kayak ini suka sama inilah, ini suka sama inilah, jadi tuh membahayakan misinya kadang-kadang. Tapi justru hal-hal kayak gitu yang bikin penonton jadi misalnya emosi kita tuh semakin attach sama series tuh, kayak gitu tuh bikin penonton gregetan, emosional bond yang sama. Kalau gue sebel banget deh sama dia, kenapa sih dia kayak gini gitu. Lia, dia bilang dia jatuh cinta sama profesor, aku juga love. Terus dia gitu, dan Dona juga dia bilang karakternya tuh brilian, terutama profesor. Emang profesor tuh kayak the best banget lah, karena istilahnya kan dia otak dari semuanya ya, jadi kayak wah kok dia bisa sih kepikiran melakukan hal-hal kayak gini gitu. Alasan nomor 3 adalah simbol. Jadi alasan ini juga disebut sama kreatornya Money Heist di dokumenter mereka yang bikin orang-orang gampang recognize ceritanya. Jadi emang cerita semua sih kalau dipikir. Jadi si Money Heist ini para kriminalnya kan mereka nggak pengen nunjukin identitasnya, selain nggak kasih nama asli. Pas awal-awal itu mereka juga semua pada pakai topeng lukisannya Dali, dan juga pakai kayak jumpsuit merah gitu, jadi orang nggak tahu siapa aja kriminalnya, dan mereka masih sandal-sandalnya juga dipakein kayak gituan, jadi semakin bingung lah polisi siapa orang-orangnya. Topeng sama merah itu bikin orang langsung ngeh sama ceritanya, kayak kalau misalnya gini deh, kalian lihat kayak katalog Netflix terus ada ini, ini pasti Money Heist season baru gitu, karena ada lambang itunya. Alasan keempat, karena word of mouth. Kalau istilahnya gini, ceritanya udah bagus, karakternya juga, terus kayak gampang diingat dengan simbol-simbolnya, pasti orang otomatis bakalan sering ngomongin series ini dan sering ngepromoin ke teman-teman lain. Jadi banyak orang yang komen-komen ngepost-post tentang series ini di medsos, bikin hashtag segala macam. Pas season 4 rilis kemarin sempat trending juga di Twitter. Jadi itu otomatis karena semakin baik orang yang ngepost tentang ini, otomatis orang-orang lain lihat terus jadi penasaran kayak apa sih. Temenku Farah juga setuju banget nih sama alasan nomor 4. Dia bilang kenapa dia mulai nonton Money Heist, gara-garanya dia penasaran soalnya viral gitu. Terus alasan kelima adalah timing. Jadi sebetulnya timingnya ini nggak cuma durasi episodenya aja, tapi waktu rilisnya. Jadi Money Heist ini aku bilang nontonnya tuh nggak bikin PR, soalnya satu episode itu durasinya paling lama sekitar 50 menitan. Terus ada juga yang kayak sekitar 40 menit, 50 menit lah. Jadinya tuh orang nggak capek gitu nontonnya. Kalau misalnya kayak drama Korea gitu kan bisa sejam, istilahnya tuh lebih effort nontonnya. Udah gitu karena alurnya cepet, jadi kadang tuh nggak kerasa. Kayak season 4 ini aku ngabisinnya cepet banget karena kayak next terus kayak gitu. Udah gitu jumlah episodenya satu season juga nggak sampai kayak 16 episode kayak drama Korea. Kalau nggak salah season 1 itu 12 episode deh, terus season 3 sama 4 itu masing-masing 8 episode. Nah kalau season 4 ini timingnya juga bertepatan sama orang-orang pada stay at home, jadinya semakin banyak waktu mereka dong buat nonton. Otomatis daripada bingung gak ada tontonan, mulailah mereka nonton si Money Heist ini. Makanya
kenapa season 4 mungkin hype-nya lebih banyak. Itu dia tadi 5 alasan kenapa Money Heist viral banget padahal dulunya sempat gagal. Biarpun gitu, aku mau kasih kalian sedikit warning kalau series ini mungkin aja bukan buat semuanya. Jadi series ini nih kontennya bisa dibilang dewasa karena ada adegan-adegan eksplisit, entah itu dalam relationship atau adegan actionnya tuh ada beberapa yang rada-rada sadis, jadi dan kayak ada darah di mana-mana gitu. Jadi kalau kalian yang nggak kuat, biarpun nggak setiap episode ada ya, biarpun maksudnya nggak sebanyak itu, tapi ada adegan-adegan kayak gitu. Jadi oke, itu aja dari aku. Semoga bisa menghibur dan menambah informasi kalian di tengah-tengah stay at home ini. Stay safe semuanya, dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe karena itu sangat berarti buat aku. Kalau misalnya kalian suka, kedepannya aku akan bikin konten-konten kayak gini lagi. Oke, see you on my next vlog. Dadah!